Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Trade Stock ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Dengan cara menekan tombol subscribe, kalian sudah mensupport kami untuk terus mengedukasi ataupun membuat konten rekomendasi ya. Oke, balik lagi sekarang. Nah, ada sedikit berbedaan nih. Kali ini kita mau bahas rekomendasi saham swing untuk mingguan. Biasa kita buatkan rekomendasi saham harian aja ya. Jadi untuk trading satu hari itu aja. Jadi nggak menginap gitu. Buy langsung sell, buy sell. Nah kalau ini kita swing. Nah buat teman-teman yang emang profil risknya swing atau gaya tradingnya swing gitu ya. Nah ini cocok nih video kali ini karena kita akan bahas rekomendasi saham swing untuk tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Jadi ya bisa di hold dalam jangka waktu yang 1 minggu gitu. Jadi swingnya nggak swing yang lama-lama banget gitu. Swingnya swing pendek aja. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Jadi ditonton video ini sampai selesai. Nah nanti silahkan disimak baik-baik untuk saham-sahamnya. Oke, sebelumnya kita akan lihat pergerakan indeks terlebih dahulu ya. Indeks cukup menarik ya, dari bottomingnya kalau kita ukur rebound sampai sekarang ya, sampai high-nya dia rebound sampai 5,4%. Cukup oke. Kalau misalkan tarik dari high ke low di sini udah turunnya hampir minus 8% ya, tapi ya udah balik 5% ya, it's okay, masih harusnya bisa menarik. Nah di sini kan mulai kenceng-kenceng nih ya. Nah di sini tuh mulai oke indeks. Nah tapi di sini udah mulai tertahan ya, tapi ya harusnya masih bagus ya, wajar aja lah. Indeks kan istirahat dulu, ini kan udah reboundnya udah cukup kencang ya, rally-nya tuh udah cukup kencang di sini. Jadi ya nggak masalah dong sehari minus lumayan ya. Kemarin kan minusnya lumayan 0,5%, jadi banyak saham yang emang koreksi. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk bow atau buy on weakness. Nah kalau kita perhatikan indeks kenapa kok bisa turun sampai situ, kalau kita buat area Fibonacci-nya ya, kita tarik dari high ke low. Nah di sini kita bisa dapat rasio-rasionya nih. Nah pas dia indeks turun sampai ya dikit lagi di area 78-nya ya. Nah di sini pun sebenarnya ada satu gap ya, kalau di trading view itu nggak kelihatan. Mungkin di sekuritas teman-teman yang pakai sekuritas, nah nanti lihat di sekuritasnya, masuk ke trading ke chart di sekuritasnya itu kelihatan biasanya. Di sini ada satu gap. Nah satu gap ini, nah ketika dia berhasil sampai sini ini mulai rebound. Nah ketika mulai rebound di sini ini menarik. Nah mulai rebound terus kita ukur nih kira-kira dia reboundnya sampai mana. Ya udah kita tarik dari low situ ke high yang di sini. Nah kita ganti warnanya supaya beda ya. Nah dia mulai rebound, untuk kita ukur satu resisten ya. Resistennya ya ada di area sini 7065 ya, udah di break kemarin, false breakout masuk lagi. Nah mungkin sekarang ya resist terdekat atau mungkin target selanjutnya ada di 7137 ya, yang mana sempat jadi suatu resist yang di sini juga nih. Ketika di sini kan jadi support lumayan kuat nih ya, tertahan beberapa candle tertahan, tiba-tiba di breakdown ke bawah. Nah ketika di breakdown dia mau pullback, mau uji lagi area 71-nya, ini nggak kuat, terus juga nggak kuat sampai akhirnya di breakdown ke bawah. Nah ini bisa jadi area support selanjutnya. Oh maaf, maksudnya resisten. Kalau support, nah area sini, area 506970, nah itu bisa jadi supportnya ya. Mungkin pergerakan indeks akan bisa aja sideways dulu, atau mungkin kalau mau turun dulu ya silahkan turun dulu. Nah nanti dia sideways area sini. Nah mungkin sideways ke sini pun nggak jadi masalah. Turun dulu ya area sini ya 69 sampai 76 pun itu nggak masalah ya untuk sideways. Kenapa? Ya karena istirahat dulu, indeksnya istirahat untuk apa? Ya untuk nanti window dressing ya, window dressing uji lagi high-nya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi ya di sini kumpulin bensin aja, nyantai dulu gitu, Nah nanti kenceng-kenceng mau Desember. Kayak gitu. Jadi ya kita harapkan seperti itu. Yang penting apa? Yang penting 6970 ini nggak di breakdown lagi ke bawah. Kalau di breakdown lagi ke bawah, nah itu indeks bisa turun lagi ke bawah, bisa lagi menguji ke 6800-nya.
Nah, jadi ya itu yang angka-angka yang perlu diperhatikan untuk dari indeksnya ya, dari IHSG-nya. Untuk sekarang IHSG ya masih bagus-bagus saja, masih menarik. Ya. Makanya ketika ini, nah ini ada beberapa saham yang menurut kami menarik ya, yang bisa kita pantau untuk swing 1 minggu ke depan gitu. Oke, langsung aja masuk ke saham yang pertama. Nah, saham yang pertama ini ada Antam. Oke, Antam nih kalau kita lihat pergerakan trennya ya, mungkin ya secara primary trennya di sini masih sideways aja ya, sideways ya, mungkin area sini ya. Nah, tapi dari secondary trennya ini dia udah downtrend nih. Nah, area-area sini. Kalau kita buat satu garis channel trendline, mungkin area. Oke. Nah, area sini ya. Ini masih downtrend dan ya masih mau uji area channel trendline ya. Kalau kita gandakan ke bawah bentar biar kita lihatnya enak. Nah, ke sini deh. Oke. Nah, bisa dilihat ya, ini masih downtrend banget. Nah, ketika dia mau uji area-area sini ini masih belum berhasil. Nah, kenapa? Kenapa kita rekomendasikan kok masih downtrend? Nah, ini kita bisa manfaatkan nih reversal dead cat bond-nya. Biasanya kan saham turun tuh yang nggak selamanya turun, ada aja reversalnya ya, ada aja DCB-nya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, ditambah di sini tuh ada satu gap nih, yang mana psikologisnya biasanya udah sampai sini tuh biasanya akan tertutup dulu. Pas ketika dia tertutup di sini ini rebound, 2 candle ini rebound ketika dia tertutup. Nah, mungkin kemarin hari Jumat wajar aja dia koreksi minus 0,27 karena indeks pun ya koreksi cukup dalam ya, banyak saham-saham yang emang koreksi juga ya. Antam masih oke. Dia turun hampir low-nya di berapa nih? Low-nya hampir di 18.05 tapi ditutup di 18.35. Ya menandakan di bawah-bawah sini ya cukup banyak juga tekanan bayarnya masih cukup oke. Nah, menarik, makanya bisa menarik untuk kita trading kan. Oke, kalau kita emang mau trading kan kita lihat dulu ya. Kita ukur dulu nih supportnya dari high ke low yang ada di sini. Nah, oke, mulai menarik ya. Kalau bentar kita lihat high yang di sini kurang oke. Nah, lebih bagus high yang di sini, lebih presisi, lebih banyak yang kena. Nah, pas juga di sini tutup gap. Nah, di sini dia berhasil rebound di Fibonacci golden ratio-nya ya di 61.8 ya. Nah, ini bagus. Rebound ya, mungkin kalau secara kecil ya, mungkin kalau kalian jeli gitu, ini ada double bottom juga sih. Ya kecil, double bottom kecil. Ini bottomnya, nah ini bottomnya juga. Nah, ini area-area neckline ya kan, bottom 1 terus bottom kedua di break, belum ngebreak sih sebenarnya, belum sempurna juga ya, jadi ya itulah bisa kecil kelihatan. Nah, tapi menarik kenapa bisa kita buat trading plan untuk Antam ya. Oke, kalau kita buat trading plan Antam closing di 18.35 ya, boleh buy dari 18.35 sampai mungkin sampai 17.90 ya, 17.90. Nah, untuk stop lossnya sendiri, stop lossnya di bawah 17.70 ya, karena kan enggak, gini aja, 17.70 ya udah 17.60 aja stop lossnya, 17.60 stop loss untuk Antam. TP1 berada di area 8. Kalau kita buat cari resistnya ya, bentar kita ukur dari low yang di sini ke high-nya. Pas di sini coba kita lihat. Kalau 18, kalau kita dapat di area bawah enak, cuma 1%. Kalau sini kejauhan nggak sih? Biar 5%. Ntar kalau kita buat high-nya di sini, kayaknya lebih oke nih. Nah, lebih oke sih. Oke, TP1 langsung aja nih ya di area sini nih, 18.85 dan TP2 di ya area sini nih, Fibonacci 38-nya di 19.60.
untuk trading plan dari Antam ya. Silahkan dicatat baik-baik. Next saham yang kedua ada Energi. Oke, Energi ini menarik banget ya, menarik secara trennya. Dia masih sangat uptrend, kelihatan banget. Konsisten membuat higher high dan higher low. Nah, tapi di area sini dia mulai tertahan nih. Ya, bisa kelihatan dengan jelas. Area-area sini tuh dia mulai tertahan, dia udah nggak bisa buat higher high lagi. Tapi dia masih bisa membuat higher low-nya di sini. Kan masih bisa membuat higher low, dan di sini pun ada satu penan, ada satu chart pattern yang masuk ke dalam tipe, yaitu bilateral ya. Yang mana bilateral tuh bisa dua arah gitu, bisa aja dia turun atau dia ke atas, tergantung dia breaknya kemana. Nah, pas di sini breaknya tuh ke atas, breaknya ke atas berarti dia bisa aja melanjutkan ke atas gitu. Jadi ya, nah ini mulai menarik nih, di break dengan volume yang cukup besar ya. Walau di sini dua candle merah di sini ini buangannya cukup besar. Kalau kalian perhatikan sebenarnya di sini nih kenapa besar, karena dia naik dulu gitu. Ketika candle di sini pun paginya dia naik dulu baru turun dibanding lagi. Nah, di sini pun sama, dia tuh naik dulu hampir sama. Nah, berarti area-area 354 ini masih banyak yang ya coba jualan gitu. Tapi ini masih menarik ya, masih menarik. Oke. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, dia break penannya masuk. Kalau kita buat satu supportnya dari high di sini, kita ukur ke low yang di sini aja. Low yang di sini kita lihat apakah kita lihat secara presisinya nih, kita hapus dulu. Nah, pas area sini nih ya. Nah, menarik untuk Energi, dia kan closing di 322 ya, 322. Nah, di sini satu supportnya 236 di 320 ya. Udah, kita buy aja di 320 ya. 320 sampai 3 berapa nih? Biar enak. 3% oke lah, 310 sampai 320. Lalu stop loss nah di bawah 300 ya harusnya. Kalau kita dapat tengah-tengah sini berapa persen kira-kira? Di bawah 300 saja. Stop loss di 298 ya, boleh lah 298. Oke, TP1 kalau kita sekarang kita cari resistannya ya. Resistannya nggak bisa. Nah, ini kita buat satu resist minornya aja ya, kayak area-area sini tuh. Bentar, kita masuk ke time frame 1 jamnya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada satu resist minor nih. Area-area sini ya. Area 334, 336 sih. Nah, 334 nih. Satu resist minor kalau kita masuk ke time frame lebih kecil jadi kelihatan. Nah, gitu kalau misalkan di time frame daily atau itu nggak kelihatan, kita masuk ke time frame lebih kecil supaya dapat insight yang lebih full. Kalau 3 kesini pun udah oke. Oke, TP1 334, TP2 langsung aja di high yang di sini ya. High-nya 354. Karena ini 354 dua kali coba diuji masih nggak kuat juga ya. Semoga dia bisa mengarah ke situ lagi. TP2 354. Oke, dia itu untuk Energi. Nah, kalau misalkan kalian mau swing, saya mau swing panjang di Energi, targetnya kemana? Nah, karena ini ada pattern ya di sini. Nah, kita ubah, kita buat satu targetnya ya, kita ukur, kita pindahkan ke area atas ya, mungkin 390 ya untuk area dari patternnya tersebut. Tapi karena kita swing pendek aja ya, itu pakai trading plan yang tadi saja. Oke, next saham yang ketiga ada IPPE. IPPE sama dengan Antam ya, trennya masih turun. Nah, tapi IPPE ini mulai menarik. Kenapa mulai menarik? Kalau kita buat satu ntar kita buatin channelnya dulu nih, kita ukur dari sini aja. Channel trennya kita buat dari sini, lalu kita buat 2. Nah, kita pindahkan ke area bawah. Nah, jadilah satu tren channel yang memang masih downtrend ya, ya, berusaha diuji. Nah, di sini berusaha menguji nggak kuat akhirnya. Nah, sebenarnya udah di break. Nah, ketika di break di sini, ini menariknya di sini ada satu pola juga, ada satu chart pattern juga.
buat mungkin di area neckline di sini ya. Nah ini satu pola. Ya polanya udah nggak aneh, udah nggak asing ya dari pola reversal pattern, yaitu double bottom. Di sini bottomnya ada 2. Nah ini lebih sempurna ya ketimbang tadi hantam gitu. Nah ini lebih valid. Nah itu lebih valid, dan ya ketika di break dengan volume yang sangat menjanjikan di sini bisa diperhatikan ketika dia break dari pola double bottomnya. Nah break pola double bottom dan konfirmasi breakdown trend channelnya, nah ini volumenya tuh sangat menjanjikan gitu. Nah ketika koreksi ya volumenya minim aja, jadi ya masih menarik banget. Tapi sayangnya kemarin tuh ditutup hampir ARB ya. Nah nggak ARB 208 itu angka terakhirnya itu ada di bid, jadi nggak dioper, nggak di ARB, jadi ya satu istilahnya alasnya terakhir ada di ARB. Nah oke, kita buat trading plan-nya tuh kita ukur dari harga di sini aja, kita buat supportnya. Nah, paskan di area sini. Kita delete dulu 208. Oke, 200 sih. Ntar kita cari yang lebih presis. Nah ini oke nih, sip. 224 di break. Nah ini 210 ya, sebenarnya 210 kirain itu harusnya kuat, ternyata di break ya walau 1 tick. Karena ini kan pergerakannya volatile, lebih volatile dari ya saham-saham yang sebelumnya. Nah bisa diperhatikan kalau ini closing di berapa dia. Nah closing di 208 boleh. Kalau kita buat entry area boleh di 208 sampai 204, nggak jadi masalah 204. Nah karena ini 200 kita jadikan resist saja, karena kalau kesini kejauhan. Nah 200 kita jadikan support, kita jadikan supportnya closing di bawah 200, cabut dulu ya, mungkin di 1 atau 2 tick ya, 198 deh, 200 198 ya, nggak masalah sih 198. Untuk area stop lossnya 198 untuk stop loss IPPE. Lalu untuk cari targetnya kita ukur lagi pakai Fibonacci dari low ke high. Bentar, high yang kita ganti warnanya dulu nih biar kelihatan. Bentar, kita high yang ini. Nah oke, di 218 oke. Nih 218 target pertama ya. Target pertama di 218, lalu target kedua di ya langsung aja high yang di sini. Nggak apa-apa 236. Nah, ya semoga uji high lagi di 236 seperti itu. Oke deh, itu udah untuk IPP. Next saham yang selanjutnya udah PSSI. Nah, ya sama. PSSI itu ya sebenarnya masih turun ya, kalau secara ya mungkin kalau misalnya kita lihat secara primary trendnya dia masih cukup up, masih cukup naik. Nah, tapi di sini ini secondary trendnya. Nah, bisa dilihat masih ya turun. Kita buat di sini. Nah, menarik. Kita gandakan, kita pindahkan ke area bawah. Nah sini, nah menarik. Di area sini di break, tapi false breakout atau bull trap ya, maksudnya masuk lagi ke dalam area downtrend channelnya, bisa di break nggak kuat, dan akhirnya di break juga. Nah ketika di break pun ini sama halnya dengan IPP ini, mirip, ada pola satu reversal patternnya. Polanya pun sama. Breakdown channelnya, lalu juga ada pola double bottom. Nah menarik banget untuk kita trading di PSSI ini. Oke, kalau kita buat satu support channelnya ya mungkin bentar ya, yang pas nih ini kan area sini nih ya. Nah ini neckline-nya ya, neckline dari double bottomnya ada di 575 seperti itu. Oke, kita
boleh kalau ntar 595 ke 575 hampir berapa persen? Hampir 34%. Oke, kita buat stop lossnya aja ya. Stop loss di bawah 575 di 570. 570 boleh entry di area 585 sampai 595. 585 sampai 595 untuk PSSI. Lalu TP1. Nah, kita ukur aja pakai Fibonacci untuk target pertama ya. High sini nih, oke nih. Nah, oke, high yang di sini kalau kita ukur berapa nih? Ya 615, oke. 615 target yang pertama, target yang kedua ada di 650. Cukup menarik PSSI ini ya, harusnya masih bisa apa kalau kita buat target dari double bottomnya ya. Kita ukur coba, kita ukur, kita pindahkan ya pas area-area 650 ini di target pertama kita ya. Semoga ya sampai dulu lah minimal ke target itu. Yang penting area break neckline double bottomnya ini 575 nggak di break. Oke. Next saham yang terakhir ada Temas. Masih satu sektor dengan PSSI, tapi secara price action PSSI yang lebih menarik. Tapi Temas pun gak kalah jauh menarik sih. Kita kemarin sempat trading juga di Temas ya di area sini. Nah di sini cukup cuannya lumayan, hampir 10% ya kalau nggak salah. Tuh hari aja, nah kan hampir 8 gitu. Tapi habis itu nggak lama masuk ke TP area kita langsung dibanting. Nah mulai menarik. Kenapa? Saya suka saham-saham yang kayak gini. Secara tren di sini udah downtrend ya. Nah downtrend pas kan di sini di area downtrend channelnya nggak berhasil break. Nah tapi di sini udah mulai menarik nih. Harusnya dia udah nggak buat lower low lagi. Kalau low yang sebelumnya di sini, nah kita buat high yang sebelumnya di sini. Nah dia tertahan di area-area sini nih. Nah low di sini ini tertahan di area-area sini ya. Mungkin ini dia akan membentuk suatu base baru gitu ya. Jadi ketika sahamnya turun, tanda-tanda dia mau reversal, yang pertama itu dia harus ngebuat base dulu gitu. Dia nggak buat lower low lagi, dia nggak buat titik terendah baru. Jadi dia ngebuat base dulu, konsolidasi dulu, baru break up lagi ke atas. Kan biasanya gitu. Ketika sahamnya, kalau saham naik pun sama kan, saham naik konsolidasi dulu. Nah ketika konsolidasi nanti penentuan nih dia apakah breakdown ke bawah atau break up ke atas gitu, seperti itu. Nah itu sebuah penentuan. Nah ini pun sama nih. Ketika sideways ini, nah ini ada range sideways. Nah ini kita bisa manfaatkan untuk trading TikTok. Biasa kalau sideways buy support, sell resistance, buy support, sell resistance. Nah semoga ini sideways aja nih, seperti itu. Nah sideways aja. Kalau kita coba ukur Fibonacci juga ya. Nah, area sini nggak pas nih, area 78. Nah kan area 78-nya di sini 61. Oke, cukup oke. Nah boleh kita buy di area closing di 17.20 ya. Boleh buy di 17.20 deh sampai dengan area sampai sini pun gak jadi masalah harusnya sih. 16.65 Temas 17.20 sampai 16.65. Untuk stop loss di bawah 16.30 aja ya. Ini kan 16.30 ya. 16.30. Kalau kita belinya di area tengah sini ya cukup hampir 3%-an sih. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. 16.30. Nah lalu kita cari sekarang targetnya, cari resisten terdekatnya. Bentar, kita tarik dari low ke high, coba ya. High yang di sini oke kan? Yang di sini lebih oke sih.
Nah, ntar ini sip. Saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. Nah, oke. Untuk target pertama kita ada di 18.10 ya, 18.10. Target kedua. Nah, kalau ke sini berapa nih? Langsung aja deh di sini. Karena Temas juga pergerakannya volatile ya. Di 19.85. 18.10 target 1, target kedua di 19.85. Oke, itu sip. 5 saham yang menurut kita menarik ya untuk kita trading swing di minggu depan dari tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Sekali lagi 5 saham ini sifatnya hanya informasi aja, disclaimer on. Segala keputusan jual beli semua ada di tangan investor. Jadi silahkan kalian analisa ulang dan disesuaikan dengan profil risk kalian masing-masing. Kalau merasa cocok silahkan di buy, kalau nggak cocok silahkan di skip aja, karena ini semata-mata hanya untuk informasi saja, informasi dan edukasi. Bagaimana mungkin cara kalian melihat saya untuk analisa saham tuh biasanya seperti ini gitu, yang nggak jauh beda seperti ini yang kalian lihat sekarang. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like kalau kalian suka, di dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya dan ditekan tombol subscribe ya, untuk salah satu dukungan untuk channel ini supaya kita juga makin giat atau makin semangat untuk memberikan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang masih bingung minggu depan mau trading di saham apa. Oke, sekian, terima kasih. Semoga 5 saham ini bisa kasih kita cuan di minggu depan. Nah, sebelumnya buat kalian yang mau join di channel Telegram kita, boleh banget ya, linknya ada di deskripsi. Biasanya di sana saya akan share analisa-analisa saya yang menurut saya ada saham menarik atau potensi. Biasa saya kirim di Telegram channel. Dan buat kalian yang mau trading bareng saya atau trading bersama-sama, kalian boleh jadi member di TradeStock Premium ya, dengan cara hubungi admin aja langsung, linknya ada di deskripsi. Atau opsi yang kedua, kalian bisa buka rekening Mirai Aset Sekuritas lewat kami, lewat TradeStock ya. Di langsung aja di klik link yang ada di bio juga. Itu minimal deposit 10 juta, kalian akan mendapatkan fasilitas grup VIP nasabah, Zoom edukasi setiap bulannya, dan juga fasilitas pendampingan khusus saat jam market. Nah, semua itu gratis bisa kalian dapatkan. Yang penting kalian syaratnya buka rekening di Mirai lewat TradeStock dan deposit minimal 10 juta rupiah. Oke, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. See you.